Siji, loro, telu, pot, baja. Podcast, balik kerja. Mancing yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang apel coklat. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan bahas tentang di acara channel YouTube saya yang terbaru, yaitu Pot Baja, Podcast Balik Kerja. Di sini saya nggak sendirian, ada partner saya, Mas Arik. Mas Arik, bisa kenalin Mas? Ya, terima kasih Mas Dio ya untuk para amplop coklat. Saya kembali lagi ke segmen amplop coklat. Kali ini kita akan bahas tentang sampingan untuk gadget, Mas. Oke, pekerjaan sampingan ya, untuk gadget ya. Iya, ada 6 pekerjaan sampingan yang harus dibahas kali ini, Mas. Oke, karena bisa lebih dari 6 juga. 6 juga ya. Iya, betul. Oke, tapi sebelumnya saya mau ingatkan untuk teman-teman para pejuang apel coklat untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, ya aktifkan loncengnya agar senantiasa untuk dapat video-video terbaru. Betul. Terbaru. Betul sekali, Mas. Kritik serta masukan juga saya masih terima. Sangat. Sama pertanyaan-pertanyaan nih tentang seputar dunia kerja juga. Betul. Boleh ya? Boleh dong. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe. Ya, sebelum kita ngebahas tentang pekerjaan sampingan buat pekerjaan gadget di episode kedua ini, ada yang ingin saya infokan untuk informasi tentang Loker. ya, ada apa aja Mas? Ada nih loker baru nih. Air Finance. Air Finance, Terus promotor, sales eksekutif, dan sorter, Mas. Yang nyortir barang seperti itu. Kalau untuk ngelamarnya gimana Mas caranya? Bisa Mas? lewat scan barcode, bisa juga email, bisa juga link. Nanti ya. saya bagikan nanti ke Nanti teman-teman. ada ya tampilin ya? Ada, tampilin pasti. Terus yang didapetin apa Mas benefit kalau misalnya keterima kerja di PT Swasta Mandiri itu? Pastinya itu ya gaji pokok, Mas. Gaji pokok. Terus tunjangan juga ada. Ada tunjangan juga Ya, ya? insentif dan semacam itulah, dan BPJS kesehatan dan tenaga kerjaan. Itu ya, jadi di podcast ini atau di channel ini nggak hanya untuk memberikan informasi, tapi ada ikan loker. Betul. Jadi ya nggak rugi kalau teman-teman subscribe ya. Betul, nggak rugi, Mas. Jadi setiap episodenya akan kita update terus tentang iklan-iklan dunia loker ya. Betul. Oke. Jadi setiap minggu kalau kita update itu pasti ada loker baru nih. Ada loker baru. Iya. Betul. Oke, kita nginjak pembahasan tentang pekerjaan sampingan buat pekerjaan gadget ya. Meskipun zaman sekarang orang udah punya pekerjaan utama, tapi terkadang generasi gadget sekarang ini antara hidup dan gaya hidupnya itu lebih tinggi. Oh, berarti output itu lebih tinggi daripada input. Dari input. Dan itu bisa dipengaruhi sama kultur dan cycle pertemanan, Lingkungan. sehingga memaksa para gadget itu untuk mencari pekerjaan sampingan Nah, guna untuk menunjang gaya hidup gadget. sebenarnya pekerjaan samping itu tidak hanya berguna untuk mendapatkan cuan, Mas, Ya, tapi untuk mendapatkan skill dan pengalaman. atau passion ya. Ya, passionnya. Jadi untuk gadget, untuk sampingan itu lebih baik itu cari yang untuk passionnya. Passionnya betul. Jangan cari yang bukan passionnya, nantinya malah jadi buntu, nggak ada ujungnya gitu. Jadi apapun alasannya, jika teman-teman gadget ini ingin coba atau melakukan pekerjaan sampingan, pastikan hal tersebut tidak mengganggu pekerjaan utamamu Dan ya, keluarga. betul. Jadi mungkin nanti di pembahasan ini kita akan membahas tentang rekomendasi pekerjaan sampingan yang cocok untuk para generasi gadget. Tuh. Ada apa aja Mas? Ada penulis, Mas. Ini bagi orang-orang yang suka nulis Atau copywriter ya bahasa kerennya ya. Iya, copywriter bisa yang suka nulis cerita, yang suka nulis manga, atau yang suka nulis cerita novel seperti itu. Ada kabar baiknya, ini bisa dapat cuan, Mas. Betul, cuan dari Agensi. hobi untuk menulisnya. Iya, sesuai passionnya, dan dapat cuan juga dari agensi, tapi tidak semudah memberikan tangan. Iya. Agensi juga pasti lihat isinya juga. Ini atau proposal-proposal yang Ya, betul. diberikan. Iya, Betul. jika nanti cocok akan diterbitkan oleh agensi. Ya, jadi itu. penulis pas tuh misalnya dia suka nulis cerpen, Betul. komikus, kayak Betul. gitu kan. Nanti bisa ditampilkan di surat berkabar, majalah. Bisa, Bisa dan ya. mungkin bisa jadi penulis terkenal dari situ. Atau misalnya jadi karyawan ini wartawan lepas. Iya, betul, freelance. Seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin pekerjaan sampingan yang
bisa direkomendasikan ada namanya desain grafis. Desain grafis. Jadi desain grafis itu ya kalian harus bisa mendesain suatu logo, lambang-lambang, dan dibutuhkan skill khusus dan aplikasi khusus juga mas. aplikasi khusus. Tapi rata-rata emang aplikasinya berbayar. Tapi ada juga yang gratis kok mas. Tapi kalau untuk coba sih Mending yang gratis dulu aja. Yang gratis dulu aja, jangan Kalau coba misalnya udah profesional, ya kita kembangkan dengan yang berbayar. Iya betul. Jadi kalau untuk mengasah skill ya coba aja dulu untuk yang gratis. Ya, jadi jangan terpaku sama yang berbayar. Iya betul. Kalau misalnya kita udah terpaku sama yang peraturan, yang mahal, yang berbayar, ya kita nggak bisa ngasihkan karya seni. Betul, malah kalian tertekan. Nah, atau kotak-kotak, ya jadi kita nggak bisa jadi imajinasi kita nggak terasa. Iya, betul. Apalagi mas? Ada pekerjaan sampingan yang direkomendasikan itu web developer. Web developer apa mas? Bagi yang suka bikin aplikasi, yang punya coding, gitu kan, atau web gratis, ini juga merupakan rekomendasi nih buat para Gen Z. Ya, bisa dapat cuannya nih. Bisa lah, gitu. Apalagi web gratis itu sering dibutuhkan untuk UMKM pemula. Tapi dapat cuannya gimana mas? Ya mungkin Semudah memberikan faktornya. ya enggak, dia tetap harus ada proposal. kirim proposal dulu gitu. Agensi atau ikut pihak ketiga. Oh, jadi harus dilihat dulu isinya apa ya mas? Isinya apa, kontennya seperti apa. Apalagi mas, selanjutnya mas. Kalau dari saya sih pasti fotografer ya mas. Oh, dunia fotografi ya. Iya, apalagi yang punya skill fotografer, angle-nya bagus, dari pengambilan gambar yang bagus, mungkin ini bisa jadi acuan mas. Acuan. Iya, terus kalau dia ada, sekarang kan udah musim kawin ya mas, musim kawin, musim nikah. Nikah gitu, atau Bisa yang foto lagi wedding. baru melahirkan anaknya. Iya, bisa foto Baby born, ya, baby born. Dan juga untuk memastikan cuan itu emang tidak semudah membalikan tapak tangan di sini juga. Harus ada proposal juga buat klien. Atau minimal kalau misalnya teman-teman belum bisa beli foto yang mahal, bisa pakai handphone juga bisa. Bisa. Banyak aplikasi yang bagus tuh. Bisa. Buat ngedit gitu kan, foto gitu kan. Tapi ya kalau untuk latihan sih mending dari handphone dulu. Jangan langsung beli DSLR gitu Iya, lah itu. betul. Jadi intinya sih asah dulu kemampuan. Ya, asal dulu kemampuan angle-nya. Dulu gitu. Lanjut, mungkin ada selanjutnya yang bisa rekomendasikan itu pelukis mural atau graffiti. Mural atau itu apa? seni art jalanan. Tapi itu rata-rata mural tuh buat politik mas. Gak masalah kan, itu juga kan bisa jadi sarana untuk mencurahkan tentang kritik melalui seni. Tapi kan itu vandalism. Tergantung, kalau misalnya dia di tempat-tempat yang berbayar atau tempat-tempat yang diizinkan, ya itu bukan vandalisme. Kan suka ada tuh dilomba-lombain tuh, atau permintaan dari rumah makan, kafe-kafe, tempat-tempat olahraga. Biasa kan butuh tuh untuk mural-mural tuh, untuk percantik ya. Dan sekarang banyak tuh. Tapi ini biasanya ini teringat atau gimana nih? Kalau kayak Tempat gitu, job kayak gini tuh. biasanya dia punya komunitas kalau untuk namanya mural. Berarti kawan harus ikut komunitas dulu. Dan asah skill. asah skill dulu gitu. Tapi pasti ada pengorbanan juga ya mas, sekali beli cat, piloknya gitu ya. Kayak gitu sih. Tapi kalau untuk saran sih mending pilok-pilok yang masih kejangkau dulu lah, jangan yang langsung mahal gitu. Atau ya itu ikut komunitas kan berarti kan bisa patungan. Nah, gunanya komunitas itu buat patungan, dan sharing tentang ilmu-ilmu gitu. Lanjutnya mas, Ada apa lagi mas? ada MC atau Master of Ceremony ya. Iya, jadi pekerjaan MC itu ya enteng-enteng susah sih mas. Ya entengnya mungkin Cuma cuap-cuap, tapi harus susah bagus juga. sih public speakingnya ya. Iya, public speakingnya. Tapi kalau kalian udah ahli dalam cuap-cuap, dalam public speakingnya, pasti dari telinga juga dapat cuan mas. Tapi biasanya kalau untuk MC itu dimulai dari lingkungan terdekat dulu. Seperti apa tuh? Lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, misalnya tetangga gitu. MC ulang tahun untuk anak sendiri dulu. Oh iya. Ya kan? Atau untuk adik sendiri dulu, atau untuk sunatan tetangga gitu kan. Baru kalau dia bagus, terusnya suara menjual, jadi meningkat jadi MC hajatan. Tapi kan kadang-kadang kalau di masyarakat itu MC itu harus good looking, apa betul tuh harus good looking? Kalau nggak selamanya good looking ya, bisa jadi suaranya tuh menjual. Nah, suaranya berarti. Kalau bahasa kerennya tuh voice over. Voice over. Iya. Gitu. Jadi jangan
jangan berkecil insecure. hati, jangan insecure untuk yang belum good looking. Kan sekarang banyak tuh versi MC kan, ada MC yang buat acara serius, MC acara komedi gitu. Karena MC komedi kan bukan dilihat dari muka ya, Dari cara dari cara dia gimana caranya membawakan suara itu lebih menarik dan terhibur. humoris gitu ya. Iya, jadi sekarang MC itu kayak penyanyi, dalam artian dia punya segmen. Ada segmennya. Ada segmennya gitu. Jadi kalau ternyata dia bukan bahasa good looking ya, misal nggak pede, ya mungkin dia sasarannya bukan ke acara-acara resmi. Ya. Acara-acara yang Stand up. Ya, acara stand up, acara santai gitu kan. Tapi kadang stand up juga juga ke politik juga sih. Ya nggak masalah. Nggak masalah berarti ya. Gitu. Makanya ya diasah dulu dari kontra dekat, gitu kan. Biasa juga pola bahasanya. Kalau sama biasanya MC supaya ngejual tuh banyakin networking. Oh iya. Ya, networking gitu kan. Karena promosi untuk MC ini dari network, link, mulut-mulut. kegiatannya Iya. mulut ke mulut begitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya nih Mas, apa nih? Menjual kerajinan Mas. Oke, berarti biasanya barangkali yang punya hobi bikin-bikin sesuatu, misalnya lukisan, kaligrafi, Totem, ya atau apapun, atau yang digital-digital tuh misalnya bahasa kerennya sekarang NFT, NFT ya betul. lukisan digital, atau musik-musik yang suka nyiptain lagu-lagu, bisa dijual di YouTube. Bisa, kayak cover, kayak gitu Gojali Everyday kan. Iya, Foto aja kan miliaran kan. miliaran, betul. Orang foto dia sendiri. Nah, jadi itu merupakan rekomendasi untuk Iya. membuat dan menjual kerjaan seni. Betul. Oke, apalagi Mas? Editor foto atau video. Editing video atau foto ya. Iya, kan kalau kalian yang ingin jadi YouTuber atau jadi apa, kalian harus juga ngasah minimal tahulah edit fotonya gimana. Betul. Terus kalau ada pre-wedding juga bisa dijual juga nih. Bisa dijual. Bisa dijual juga, tapi Bahkan gini Mas, kadang-kadang ada yang pinter foto nggak pinter editing. Kan bisa kolaborasi ya. Ada. Ada pasti, tapi ada juga yang pintar video tapi nggak bisa foto. Iya, makanya kan kolaborasi. Maksudnya foto ya. angle-nya. Iya, kolaborasi ya. Iya, kalibrasinya. Tapi semua itu tidak semudah memberikan tangan ya Mas. Iya. Harus juga diasah. Biasa sebetulnya. Iya, terus kalau kalian mau jadi event organizer juga harus lihat proposalnya juga. Seperti itu. Selanjutnya Mas. Jadi guru les. Jadi misalnya contoh yang lulusannya punya sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, misalnya untuk yang kuliah jurusan bahasa Inggris, matematika, perpajakan, akuntansi, itu kan bisa jadi bahan untuk jadi sampingan tuh atau guru les. Tapi kadang-kadang Mas, itu yang ada ya jurusan hukum tapi ngajar les ke door to door gitu. Ya bisa, nggak masalah, asal udah diatur sama masyarakat. Iya, harus ada pengakuan dulu. Tapi nggak usah ada sertifikasi. Nggak mesti kalau dari rumah ke rumah mah. Oh. Yang penting ada pengakuan dari masyarakat dulu. Kalau dia mampu. Gitu. Kalau dia mampu, kalau misalnya tidak ada pengakuan masyarakat ya orang nggak akan percaya kalau dia bisa ngajar bahasa Inggris, atau misalnya contoh dia pengen ngajar nyanyi tapi yang sekitar nggak tahu kalau dia bisa nyanyi. Jadi harus tetap harus ada pengakuan. Iya. Dan lingkungan juga harus tahu kalau dia bisa gitu. Lanjutnya Mas. Apa Mas Ari punya apa rekomendasi apa? Kalau saya sih kayaknya jadi dropshipper deh Mas. Dropshipper tuh gimana Mas Ari? Kalau dropshipper itu kita terima barang dari distributor, beli barang atau terima barang, bisa juga istilahnya kita ngutang dulu dari distributor gitu. Jadi harus punya barangnya dulu atau tempatnya dulu nggak kalau dropshipper? Barangnya dulu lah. Enggak, maksudnya harus ada stoknya nggak? Nggak usah juga. Nggak usah juga ya. Karena pesan dulu juga bisa, nanti datang. Jadi nanti yang agennya nganterin ke orangnya. Iya betul. Tapi kadang-kadang kita juga harus hati-hati Mas, banyak penipuan juga. Tuh, jadi cari agen-agen yang bisa dipercaya. Iya betul, jangan customer udah transfer Barangnya nggak nyampe. nggak nyampe, Antar. nanti jadi kambing hitamnya apa? Betul. Iya. Jadi dropshipper bagus tuh. Bagus Cuma untuk bisnis tapi tanpa modal. Modal cuma modal iklan doang di medsos kayak tapi gitu ya. lebih bagusnya ini untuk perempuan sih, rata-rata perempuan dropshipperan. Ya. Karena kan kebanyakan dropshipper itu berhubungan dengan dunia kecantikan, fashion kayak gitu ya. Iya kayak bedak kayak gitu, pasti perempuan sih, kayak cemilan sebelah. Betul. Lanjut ya Mas. Kayaknya sih udah deh, cuma 10 untuk rekomendasi ya. Ya, berarti sekarang itu segmen tanya jawab Mas. Bisa menjawab ya. Jadi gini, untuk yang tadi cuma kita kasih contoh 10. Kalau misalnya ada di luar 10, bisa tambahin tuh di kolom komentar ya. Bisa kita ya? terima kok. Terima ya.
Oke. Terus ada segmen yang terbaru nih, tanya jawab ya. Ini tanya jawab dari para karyawan tersesat ya. Siap. Yang mungkin banyak unek-unek bisa muntahkan di sini ya. Jadi nama segmennya apa Mas? Starter, karyawan tersesat. Tersesat lagi. Oh, tersesat. Di sini ada pertanyaan nih dari Mbak Istiqomah yang masuk dari ke WA. Istiqomah dari Ya, saya. coba saya bacakan nih Mas ya. Boleh Mas, apa pertanyaannya Mas? Ada berapa nih pertanyaannya? Ada 2 Mas, Istiqomah semua nih. Oke, Istiqomah. Nilai iya, pertanyaan. nilai-nilai apakah yang harus diprioritaskan oleh seluruh HRD dalam merekrut karyawan di setiap perusahaan, sehingga apabila si pencari kerja tersebut sudah lulus diterima bekerja di sebuah perusahaan, sehingga si karyawan tersebut agar bisa menjadi loyal Mas. Ini jadi loyal lah. Perusahaan itu gimana? Oke. Pertanyaannya mungkin melenceng dari pembahasan. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa, kita akan jawab ya. Iya pasti jawab lah. Mungkin intinya adalah bagaimana caranya seorang HRD atau seorang atasan itu menciptakan karyawan yang loyal. Dari apa tuh Mas? Dari lingkungannya? Yang pertama adalah si perusahaan itu harus membuat nyaman dan mencintai pekerjaannya. Environment-nya harus bagus. Betul. Jadi kalau misalnya karyawan sudah nyaman dengan pekerjaannya dan dia mencintai perusahaannya, pasti insya Allah akan jadi karyawan loyal. Ini soal gaji masuk juga nggak? Biasanya kalau orang udah loyal, gaji nomor berapa? Nah, yang penting kan lingkungannya dulu. Betul ya, sama aja kita misalnya mencintai seorang perempuan, ya kalau kata orang lain sih mungkin biasa aja, mukanya nggak mungkin, tapi karena kita cinta, bagus aja di mata kita aja gitu. Di mata kita tuh bagus aja. Betul, jadi karena nyaman kan. Iya, betul. Mencintai seorang tuh bukan karena good looking, tapi karena nyaman. Nah, ini Betul. jadi intinya mah kalau kalian nyari kerja itu yang kira-kira environment-nya bagus, lingkungannya bagus ya Mas. Ya. Jadi biar tidak insecure atau tekanan batin gitu. Jadi bisa mungkin para perusahaan atau pengusaha itu buat lingkungan kerja yang nyaman. Ya, bos-bosnya karyawannya. juga ya. Bos-bosnya juga. Insya Allah nanti dengan sendirinya karyawan tersebut akan loyal. Akan kepada loyal. perusahaannya. Ya pasti gak banyak keluh kesah juga. Betul. Dan gak banyak tuntutan juga. Betul. Terus ciptakan integritas yang baik terhadap karyawan. Maksudnya gimana? Terapkan nilai-nilai kejujuran dalam suatu tindakan. Jadi Semua tindakan harus jelas semuanya. harus jelas. Punishment dan reward. Betul. Jadi kalau emang punishment dan rewardnya nggak jelas juga orang bingung gitu. Orang bingung dan ya apa yang harus bisa kita banggakan dari perusahaan tersebut. Jadi inginnya tuh keluar. Keluar. Terus selanjutnya jangan hanya memberikan kritik, tapi berikan juga pujian bagi karyawan-karyawan yang sudah memberikan efek yang baik atau memberikan prestasi buat perusahaan. Jadi bos-bos juga harus ngasih reward. Betul Mas. Jadi ya minimal lah, nggak harus selalu uang kan. Uang traktiran, ucapan terima kasih. Itu juga udah. Betul, liburan bareng, nongkrong bareng itu juga kan udah ribet ya. Iya, ya liburan barengnya Gitu kan. rame-rame ya. Iya. Jam berdua. Jadi kalau berdua ya nanti ada isu negatif. Iya betul. Skandal. Gitu kan. Terus kalau ingin menciptakan karyawan tuh dimulai dari pengusaha, HRD ataupun petinggi-petinggi itu atau sana itu memberikan suri teladan yang baik. Suri teladan yang baik itu gimana Mas? Pioner yang baik. Jadi contoh yang baik buat mereka. Jadi yang dilakukan, yang diomongkan dia itu harus Sesuai dengan tindakan. Antara omongan dan tindakan itu sesuai. Sesuai dengan omongannya gitu. Gitu. Jadi saya pernah dapat bahwa pria itu diuji dari omongan dan tindakan. Ya, jika omongan dan tindakan itu bisa dipegang ya namanya pria jantan. Gitu Iya kan. betul. Kalau kalian bisa dipegang, wah. Makanya ingin menciptakan karyawan loyal ya dari diri Anda atau dari para atasan itu ya harus baik dulu. Kasih contoh yang baik. Intinya tindakan di atasan itu dilihat dari karyawan. Iya. Dilihat juga oleh Jadi, karyawan. Karyawan bawahan itu cermin dari atasan. Bisa jadi. Iya betul Mas. Ini selanjutnya nih Mas. Mungkin harus sering ciptakan lingkungan yang balance antara kritik serta masukan. Jadi bos dan karyawan juga
bisa nerima kritikan, bisa Nerima ngasih kritik. masukan juga. Jangan baper gitu. Iya, jangan saling baper. Iya, Tapi juga ciptakan yang sama-sama ngebangun nih, sama-sama memiliki. Kalau kita mempunyai rasa memiliki kan, insya Allah dengan sendirinya kan loyal. kita kritik juga di area pekerjaan ya, bukan pribadi. Bukan pribadi. Kalau udah pribadi, Kalau orang udah merasa memiliki, pasti akan mempertahankan. betul. Tapi kalau tidak punya rasa memiliki, boro-boro mempertahankan. Kayaknya keluar. Iya, banyak keluar gitu. Siap. Itu mungkin langkah-langkah gimana caranya untuk menciptakan karyawan yang lokal, Ya, betul. yang loyal, bukan lokal, sorry, loyal. Ada, oke. Masih ada mas pertanyaannya mas? Masih mas, satu lagi nih dari Istiqomah juga nih. Bagaimana penilaian dari sudut pandang HRD, misal jika didapatkan salah seorang karyawannya bekerja merangkap, intinya merangkap lah. Oke, ini merangkapnya apa ya? Merangkap karena punya pekerjaan sampingan atau merangkap dia bekerja di perusahaan yang berbeda. Kayaknya perusahaan berbeda deh. Perusahaan berbeda, oke. Kalau perusahaan berbeda mungkin langkah-langkah yang harus dilakukan oleh HRD ataupun atasan jangan langsung menjudge, tapi kenali dulu alasan kenapa sih karyawan tersebut itu bekerja di dua perusahaan yang berbeda. Jadi mungkin karena alasan ekonomi. Betul, alasan ekonomi atau tuntutan hidup atau apapun. Jadi kita gali dulu. Itu rata-rata karyawan lapangan atau karyawan kantor gitu. Biasanya sih yang bisa double job itu atau di luaran itu karyawan lapangan pastinya. Lapangan pasti. Lapangan pastinya. Itu rata-rata mas yang mas temuin itu kenapa? Ya. Gaji kah? Tekanan kah? Tekanan, penghasilan, lingkungan itu jadi faktor sih buat yang apa ya, yang alasan mereka untuk dari pekerjaan yang lain. Nah, betul. Jadi bagi para amplopers jangan sampai kalian merangkap jabatan di dua perusahaan karena itu masuknya tidak profesional ya mas ya. Iya. Dan jangan salah kira juga kalau HR tuh emang banyak linknya Betul. dari satu perusahaan itu link. Selanjutnya mungkin supaya untuk mencari tahu bagaimana karyawan tersebut dapat dua jabatan atau dua pekerjaan tempat lain, buat peraturan yang jelas antara reward dan punishment. Bisa jadi karena reward dan punishment tidak jelas, tidak pasti, dia jadi akhirnya selingkuh ke tempat lain. Ya itu lagi-lagi karena tidak nyaman itu. Itu aja pacaran ya. Betul. Jadi pekerjaan itu nggak jauh-jauh dari dunia pacaran sih atau dunia rumah tangga sih. Iya. Jadi intinya jangan sampai kalian itu intinya merangkap juga ya mas ya, karena kalian tuh dilihat dari kinerjanya. Betul. Kalau sampai kalian merangkap itu pertanyakan profesionalitas di mana. Iya. Terus selanjutnya adalah beri sanksi jika karyawan tersebut melanggar aturan. Sanksinya apa tuh? SP? Ya sanksinya dari mulai SP, surat teguran sampai pemecatan. Sampai pemecatan ya? Tapi bukan hanya sanksi, tapi reward juga. Saya bilang reward sanksinya harus jelas. Iya betul. Tapi rata-rata mas yang temuin itu dipecat nggak? Kebanyakan atau sih kasih pilihan gitu? Kebanyakan dipecat. Kebanyakan dipecat. Tapi sebelum pecat tuh biasanya ada beberapa perusahaan yang baik. Misalnya sebelum dia pecat dia pantau dulu nih performa karyawan. Kalau performanya bagus gimana? Kalau performanya bagus selama dia cabang berarti dia kasih pilihan. Mau di sana atau sini? Mau di sana atau di sini. Jadi tinggal kita balikin lagi ke mereka. Siap. Selanjutnya kalau misalnya ternyata performanya bagus dan si perusahaan tersebut ingin karyawan tetap bekerja di perusahaan tersebut, dia akan kasih opsi nanti untuk peningkatan kesejahteraan. Gaji? Nggak hanya gaji, tunjangan, bonus, apapun. Yang intinya bisa melebihi dari perusahaan. Intinya berprestasi aja dulu. Iya gitu. Siap. Tapi kalau misalnya ternyata pas dipantau performanya jelek, ya udah langsung suruh resign aja. Gitu. Ngapain dipertahanin? Ya, pokoknya ngapain bertahanin ya? Udah iya, kan, selingkuh juga. Udah selingkuh, udah nggak sayang gitu kan. Ngapain kan? Iya, ngapain kita pertahanin gitu. Ya mas, selanjutnya mas. Terus jangan biarkan karyawan menggunakan aset milik perusahaan. Jadi setelah pantau performa, kita cek dulu nih kira-kira aset yang kita berikan kepada mereka itu digunakan untuk
pekerjaan mereka yang utama nggak yang di perusahaan Ya ini digunakan nggak? untuk perusahaan kita atau perusahaan dia gitu. Iya, kalau ternyata digunakan untuk perusahaannya dia juga, ya udah kasih pilihannya langsung resign aja. Iya. Karena sudah gunakan aset Iya, Gitu. tidak untuk perusahaan tersebut. Betul. Ini suatu pelanggaran juga ya Mas. Pelanggaran juga, betul. Itu sih paling untuk bagaimana pihak perusahaan atau HRD melihat fenomena jika menemukan karyawan-karyawan yang Tidak memiliki atau tidak loyal memiliki job di perusahaan yang berbeda. Ada lagi Mas? Pertanyaannya Mas? Tidak ada Mas, Cukup ya? hanya dua dari Istiqomah. Tapi kalau kalian ingin menyampaikan pertanyaan atau ada kekurangan, silakan di kolom komentar aja. Betul, betul. Nanti bisa tulis pertanyaan di kolom komentar Iya, ya. betul. Atau bisa via WA juga boleh. Bisa nanti Instagram di juga boleh. bawah. Ya, oke, selanjutnya mungkin dari pembahasan kita tuh apa nih kesimpulannya Mas? Kesimpulannya sih, Mas Arif. kalau kata saya itu, jika ingin memenuhi dan mencoba kerjaan sampingan itu sesuai passion aja sih Mas. Karena kalau hanya ikut-ikutan teman kayak gitu, kayaknya mending jangan deh. Jangan ya. Karena passion orang tuh berbeda-beda. Betul, betul. Meskipun satu banding berapanya itu pasti ada yang sama sih. Tapi Oke, jadi kesimpulannya apa nih Mas dari pembahasan kita Mas? kalau saya sih kesimpulannya Mas ya, Hmm. kalau ingin mencoba melakukan pekerjaan sampingan, pastikan waktu dan pekerjaan yang tetap itu balance. Balance, oke. Jangan mengganggu pekerjaan yang utama. Utama. Iya, karena pekerjaan utama itu pekerjaan utama. Iya. Kalau sampingan ya kapanpun bisa didapatkan. Bisa didapatkan. Dalam waktu kapanpun ya, mau tengah malam juga bisa didapatkan. Oke. Selain itu pastikan juga memilih sampingan itu yang memang passion, Benar-benar disukai. benar-benar disukai. Jangan kamu nggak bisa desain grafis, memasakkan desain grafis gak bakal kena ujungnya. Ya, jangan sampai pekerjaan sampingnya cuma ikut-ikutan doang. Iya. Ya. Kalau ikut-ikutan doang mah mending jangan deh. Terus juga kalau mau milih pekerjaan sampingan harus punya manajemen waktu yang baik. Nah, manajemen waktu yang baik. Jangan sampai, intinya jangan sampai ngeganggu waktu dengan keluarga. Keluarga atau pekerjaan utama ya. Iya betul. Apalagi pekerjaan utama itu kan pekerjaan penghasilan utama. Jadi pekerjaan sampingan tuh bagus selama tidak mengganggu pekerjaan utama. Selama tidak mengganggu Mas. Aspek-aspek yang lain ya. Iya, harus check and balance. Oke. Jadi kayaknya cukup ya. Cukup. Untuk pembahasan episode kedua ya tentang Iya. pekerjaan sampingan yang cocok buat dinasti gadget. Ini spoiler dong untuk yang ketiga nih apa nih? Kalau yang ketiga, saya masih belum dapat inspirasi nih untuk membahas apa. Barangkali teman-teman yang upload coklat bisa kasih inspirasi buat kita ngebahas apa susah. Iya betul nanti di kolom komentar bisa bahas apa, nanti kita bisa apa wujudkan lah. Wujudkan insya Allah ya. Atau mau ikut nimbrung boleh ya. Boleh atuh, Ya. nimbrung Jadi siap. kalau mau Tampung. ikut nimbrung sini tampung, jadi kita terbuka nih. Sharing-sharing lah Sharing ya. untuk wilayah 3 Cirebon, sharing-sharing. Boleh ya. Oke, terakhir sih mungkin jangan lupa untuk subscribe ya channel ini ya. Dia bisa berkembang, kritik saran juga kita perlu karena kita masih ada kekurangannya Mas. Masih banyak banget. Masih banyak, apalagi ini ya kita juga masih acak-acakan lah Betul. ibaratnya. Betul. Tapi kita coba untuk membangun channel ini untuk men-share, tidak menggurui juga ya Mas. Ya. Ya, terus juga aktifkan loncengnya supaya dapat update-update video terbaru ya. Ya, bila ada salah kata atau menyinggung itu tidak ada unsur kesengajaan. Ya. Jadi kalau misalnya ada salah kata mohon maaf ya. Iya, betul. Mohon Mas. maaf Tuhan. Dan kita masih terima kritik dan saran ya. Masih banyak. Oke sih, itu aja mungkin dari saya tambahan Mas Arik. Sudah cukup ya. Oke. Dari saya cukup, dari Mas Arik cukup. Makasih udah setia untuk nonton channel ini, udah subscribe, dukung dan udah ngasih masukan dan saran juga pertanyaannya. Yang penting like dan subscribe. Iya, oke. Terakhir, akhir kata, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuang amplop coklat. Terima kasih semuanya. Siji, loro, telu, pot baja, podcast balik kerja, balik yuk.